Perkenalkan, saya Putri Pepahan dengan Perkenalkan, nama saya. Jadi pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu modulus Young. Jadi modulus Young adalah ukuran kekakuan dari suatu benda jika dikenai gaya tarik atau gaya tekan. Modulus Young menyatakan seberapa besar tegangan atau gaya perluas yang diperlukan untuk menghasilkan regangan atau perubahan panjang relatif. Rumus dari modulus Young itu sendiri yaitu E sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai defleksi balok. Defleksi balok adalah pembengkokan atau perubahan bentuk balok saat dikenai beban transversal atau tegak lurus arah panjang balok. Defleksi mengukur sejauh mana balok mengelengkung dari posisi asalnya saat diberi gaya. Hubungan antara modulus Young dan defleksi balok yaitu semakin besar modulus Young, maka defleksi balok juga akan semakin mengecil. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aplikasi dan pentingnya modulus Young dalam kehidupan nyata, khususnya dalam bidang teknik dan rekayasa. Modulus Young merupakan salah satu sifat mekanik bahan yang sangat penting untuk diketahui, terutama saat merancang atau memilih material untuk keperluan konstruksi maupun industri. Secara sederhana, modulus Young digunakan untuk mengetahui tingkat kekakuan suatu bahan ketika dikenai gaya tarik. Nilai ini membantu kita memahami seberapa besar suatu material dapat mengalami deformasi elastis sebelum berubah bentuk secara permanen. Salah satu contoh penerapan modulus yang paling umum terdapat pada konstruksi jembatan. Insinyur perlu mengetahui modulus yang dari baja atau material lain yang digunakan agar dapat memastikan bahwa struktur jembatan mampu menahan beban kendaraan tanpa mengalami lenturan atau kerusakan yang membahayakan. Semakin besar nilai modulus yang suatu bahan, semakin kaku dan kuat bahan tersebut terhadap tegangan. Contoh lain dapat ditemukan dalam bidang medis, seperti pada perancangan implan tulang. Material yang digunakan untuk implan harus memiliki modulus yang mendekati nilai modulus tulang manusia, agar beban dapat ditransfer secara alami dan tidak menyebabkan ketidaknyamanan atau kerusakan jaringan pada pasien. Selain itu, pada industri otomotif dan penerbangan, modulus yang digunakan dalam merancang rangka kendaraan atau pesawat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan struktur yang cukup kuat untuk menahan selama beroperasi, namun tetap ringan untuk efisiensi energi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Hooke dan sifat elastis bahan yang merupakan dasar dari percobaan modulus yang ini. Hukum Hooke sendiri menyatakan bahwa gaya tarik yang diberikan pada benda elastis akan berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya selama masih berada di dalam batas elastis. Rumusnya seperti ini. F sama dengan K dikali X. F adalah gaya dalam satuan Newton, K adalah kostata pegas atau kekakuan bahan, dan X adalah pertambahan panjang benda. Contohnya saat kita menarik karet gelang atau pegas, panjangnya bertambah. Tapi ketika kita lepas, karet itu akan kembali ke bentuk semula. Nah, itulah yang disebut dengan sifat elastis. Namun kalau kita menariknya terlalu kuat dan melebihi batas elastis, maka bahan itu bisa rusak dan berubah bentuk secara permanen. Misalnya kawat yang sudah terlanjur bengkok, dia tidak bisa kembali lagi. Dari sini kita bisa menghitung modulus Young-nya dengan menggunakan hukum Hooke. Kita bisa mengetahui seberapa kaku atau elastis suatu bahan hanya dengan mengukur gaya dan pertambahan panjangnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stephen Alexis Sidabutar dengan NIM 240403076. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kesalahan percobaan pada modulus Young. Yang pertama itu kita dapat melihat dari kesalahan alat ukur. Kesalahan alat ukur ini bisa dilihat dari presisi alatnya. Jika alat seperti mikrometer, jangka sorong, atau sensor beban tidak dikalibrasi dengan benar, maka hasil pengukuran bisa meleset. Yang kedua ada kesalahan manusia. Kesalahan manusia ini seperti pengamatan subjektif, membaca skala atau skala secara miring, atau salah menuliskan data dapat mempengaruhi hasil. Yang ketiga ada pengaruh suhu. Pengaruh suhu sangat sensitif pada modulus Young, di mana dapat mengurangi kekakuan material sehingga nilai modulus Young tampak lebih kecil.
Nah, teman-teman, kali ini kita akan melakukan percobaan untuk menentukan modulus yang dari sebuah batang kayu. Sebelum masuk ke percobaan, berikut alat dan bahan yang kita perlukan. Pertama, kita memerlukan statif dan kedua klem, kedua batang kayu, ketiga statif, keempat kabel dan lampu, kelima adaptor, keenam beban, 7 neraca, 8 mikrometer, dan terakhir kita memerlukan jangka sorong. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah prosedur percobaannya. Step pertama, letakkan batang kayu secara horizontal pada kedua statif, kemudian pasang klem pada kedua ujung batang agar posisinya tetap stabil dan tidak bergeser. Step kedua, pasang mikrometer pada statif, pastikan posisi mikrometer tepat di tengah batang untuk mengukur perubahan panjang dengan akurat. Step ketiga, hubungkan mikrometer dengan lampu indikator dan adaptor sebagai sumber listrik untuk memastikan alat dapat berfungsi dan memberikan pembacaan yang jelas. Langkah selanjutnya adalah pastikan mikrometer tepat akan menyentuh batang kayu. Lalu, ukur jarak kedua tumpuan kayu. Setelah melakukan pengukuran, jarak kedua tumpuan kayu adalah 83,2 cm. Selanjutnya, ukur lebar atau B batang kayu. Lebar batang kayu adalah 25 mm. Selanjutnya, ukur tebal atau B batang kayu. Lebar dari batang kayu adalah 6,15 mm. Lalu, tentukan posisi awal mikrometer saat tepat menyentuh batang kayu. Langkah selanjutnya, beri beban M pada bagian tengah batang. Catat perubahan kelengkungan dengan cara memutar mikrometer. Dan yang terakhir, ukur massa benda yang digantungkan. Setelah melakukan perhitungan, massa benda yang dipakai adalah 302,63 gram. Setelah melakukan langkah-langkah prosedur percobaan, berikut adalah data hasil praktikum modulusium batang. Dari percobaan yang dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa kuningan lebih kaku dibandingkan aluminium karena memiliki modulus yang lebih besar. Oleh karena itu, aluminium mengalami defleksi balok yang lebih besar. Hal ini membuktikan bahwa defleksi balok berbanding terbalik terhadap modulus yang.